Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi robba wa bismillah wa Muhammad nabiyyu rasulullah rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhansyah dari Prodi Perikanan dengan NIM 091058072103. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul permasalahan yang sering terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan yang mungkin terjadi di kawasan pesisir dikategorikan menjadi masalah kerusakan fisik lingkungan, yaitu meliputi pertama, kerusakan ekosistem, yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dan pantai. 2. Kerusakan sumber daya ikan. 3. Pencemaran. 4. Abrasi, sedimentasi, dan siltasi. 5. Bencana alam yang terjadi di wilayah pesisir, misalnya tsunami dan banjir. Kerusakan fisik lingkungan pesisir ini akan berdampak langsung pada penurunan kualitas habitat perikanan dan penurunan fungsi estetika pariwisata kawasan pesisir. Masalah sosial ekonomi, yaitu meliputi 1. Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. 2. Keterbatasan dana dalam pembangunan. 3. Kurangnya pemahaman terhadap nilai sumber daya wilayah pesisir. Jika masalah sosial ekonomi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan berakibat pada terjadinya over exploitation dan pengelolaan yang kurang ramah lingkungan. Masalah kelembagaan meliputi 1. Masalah konflik kewenangan yang dapat terjadi karena pembangunan yang bersifat sektoral, sehingga penggunaan sumber daya tidak bisa dilakukan secara terpadu dan efisien, dan adanya konflik penggunaan ruang pesisir juga dapat terjadi karena adanya keterpaduan antar beberapa macam kegiatan pemanfaatan. 2. Masalah ketidakpastian hukum yang terjadi karena adanya ambiguitas kepemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir, sehingga pada umumnya sumber daya pesisir dianggap tanpa pemilik. Masalah ketidakpastian hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah peraturan pelaksanaan yang tidak konsisten dan adanya kekosongan hukum. Permasalahan yang sering terjadi di kawasan pulau-pulau kecil. 1. Penjualan tanah atau pulau kecil kepada warga negara asing, misalnya Pulau Maratua di Kabupaten Berau. 2. Penguasaan pulau kecil secara privat oleh warga negara asing dan Indonesia, seperti Pulau Nikoi di Tanjung Pinang, Pulau Bawah di Anambas, dan Pulau Manis di Kota Batam. Penggunaan nomine, perjanjian pinjam nama dalam penguasaan tanah dan proses investasi, seperti terjadi di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, dan Pulau Bidadari, Labuan Bajo. 4. Isu okupansi atau klaim kepemilikan pulau oleh warga negara lain, seperti terjadi di Pulau Manis, Kota Batam. 5. Kerusakan lingkungan dan pencemaran di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Bangka di Minahasa Utara dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bangka Belitung. 6. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di pulau-pulau kecil, seperti Gile Gede di Lombok Barat, Pulau Nikoi di Tanjung Pinang, dan beberapa pulau di Wakatobi. 7. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di antara investor dan masyarakat, seperti di Pulau Romang di Pulau Maluku Barat Daya, Pulau Pari di Kepulauan Seribu, dan Pulau Jemaja di Kepulauan Anambas. 8. Aktivitas ilegal di pulau-pulau kecil, seperti penyelundupan orang dan barang, perbudakan, illegal fishing, illegal logging, narkoba, seperti di Pulau Binjina di Kabupaten Kepulauan Aru, dan
pulau bawah di Kepulauan Anambas. 9. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di pulau-pulau kecil seperti Gili Gede di Lombok Barat, Pulau Niko di Tanjung Pinang, dan beberapa pulau di Wakatobi. 10. Pelanggaran peraturan pertanahan pemberian hak atas tanah atau SHM secara perorangan yang mencapai 20 hektar per orang dalam satu hamparan seperti Pulau Maratua di Berau. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.